Pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini. Sejumlah emak-emak berupaya memprovokasi polisi yang baru saja menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba. Selain meringkus pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti narkoba termasuk sebilah samurai. Awalnya proses penangkapan terduga pengedar narkoba di Jalan Masjid Taufik, Kota Medan berjalan lancar. Terduga berhasil dibekuk tanpa perlawanan berarti dalam rumahnya. Namun, sesaat berikutnya, sejumlah warga dan emak-emak yang ada di lokasi penggerebekan tiba-tiba membuat keributan. Selain menghujat dengan kata-kata kasar, para emak-emak ini juga sempat menuding polisi sebagai pemasok narkoba. Meski sempat terjadi ketegangan, polisi akhirnya berhasil menenangkan warga. Terduga pelaku akhirnya berhasil diamankan dengan sejumlah barang bukti berupa satu paket sabu siap edar, timbangan elektrik, dan puluhan plastik pembungkus narkoba. Dari hasil pemeriksaan, polisi juga menemukan sebilah samurai di rumah yang digerebek. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa hendak pulang usai menjemput orang tuanya, seorang emak-emak pengendara motor di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penjambretan. Meski korban telah berteriak minta tolong, namun lokasi kejadian yang sepi membuat pelaku bisa dengan leluasa melarikan diri. Yang namanya emak-emak yang cuma bisa pasrah sambil teriak minta tolong saat mendapatkan musibah. Ini pula yang terjadi saat aksi penjambretan di Gang Idaman, Kampung Babakan, Mustika Sari, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Dari unggahan di akun Instagram Info Bekasi, terlihat dua pelaku yang membonceng sepeda motor berjalan dari arah berlawanan, tiba-tiba langsung menjambret korban yang tengah berkendara dengan anak dan ibunya. Korban yang terkejut hanya bisa berteriak minta tolong karena pelaku langsung tancap gas. Akibat insiden ini, korban kehilangan dompet yang berisikan uang, ponsel, serta dokumen penting miliknya. Menurut warga, aksi penjambretan serta pencurian kendaraan bermotor di wilayah ini sudah kerap kali terjadi. Namun hingga kini para pelaku belum ada satupun yang tertangkap. Kondisi lingkungan yang sepi pada siang hari dimanfaatkan pelaku untuk melakukan aksi tindak kriminal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Depok digegerkan dengan aksi pencurian sepeda milik warga yang dilakukan oleh dua bocah di bawah umur. Aksi pencurian ini terekam CCTV. Bocil. Iseng amat jalan-jalan malah mampir nyolong. Ini rekaman CCTV warga, merekam dua bocah yang lagi kerjasama nyuri sepeda. Yang satu mantau situasi sekitar, satunya lagi bawa kabur sepeda. Wah, padahal ini masih anak-anak loh. Mana ada yang curiga, dikira lagi main, lah malah nyuri. Sebenarnya sih pengen nyarinya itu karena lebih ke ini anak kecil kok bisa gitu sampai ngelakuin hal seperti itu. Orang tua korban berpesan agar sepeda anaknya dikembalikan karena sepeda itu dipakai untuk sekolah anak. Orang tua korban juga berharap pihak kepolisian memberi perhatian lebih terhadap kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak, khususnya di wilayah hukum Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap polisi setelah mencuri kabel air mancur Masjid 99 Kubah, Makassar, Sulawesi Selatan. Kabel yang dicuri pelaku bernilai belasan juta rupiah. Ke masjid bukannya ibadah, malah nyolong. Ini dia nih tampang pencurinya waktu ketangkep. Dia nyuri kabel air mancur di Masjid 99 Kubah di Kota Makassar. Kalau di total kabel yang dicurinya ini sampai belasan juta rupiah loh. Pelaku hampir aja jadi sasaran kemarahan warga.
Akhirnya diciduk security yang lagi patroli. Dalam keadaan terpojok, pelaku akhirnya ngaku mencuri karena tidak punya pekerjaan tetap. Pencuri yang satu ini ternyata sudah mencuri 2 kali di tempat yang sama. Waktu beraksi, pelaku dibantu temannya. Tapi waktu ketangkep, temannya kabur. Dari tim Reskrim Polrestabes Makassar mendatangi TKP dan mengamankan pelaku bersama barang bukti. Barang bukti itu 1 karung kabel bersama dengan alat pemotong. Jadi pelaku bersama 2 orang mengambil barang di kolam sekitar Masjid 11 Kubah, yaitu dengan cara memotong kabel. Karena kelakuannya, pencuri yang satu ini terancam pasal tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, ancaman hukumannya maksimal 5 tahun kurungan penjara. Sedangkan teman pelaku yang sudah diketahui identitasnya dalam pengejaran polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan massa di Kota Pekalongan berdesakan hingga ricuh saat mengikuti acara tradisi tasyukuran udik-udikan dengan berebut uang yang ditabur di tengah kerumunan massa. 2 pengunjung pingsan dan beberapa anak-anak terjepit. Guna menghindari jatuh korban, polisi terpaksa membubarkan acara ini. Ribuan warga langsung berebut uang yang dilempar oleh pengusaha batik di Pekalongan, Jawa Tengah. Tidak pandang bulu, muda, tua, anak-anak, pria, wanita ikut berdesak-desakan untuk mendapatkan uang logam dan uang kertas yang sebagian berisi tulisan hadiah door prize. Mereka semangat setelah melihat berbagai hadiah mewah yang dipamerkan. Akibatnya, kericuhan pun tak bisa dihindari. Sebagian orang pingsan, sementara sejumlah wanita dan anak-anak tak tahan karena terjepit. Karena kondisi sudah tidak kondusif, acara yang ternyata belum berizin ini langsung dihentikan polisi. Sang pengusaha batik mengaku tidak menyangka dengan antusias warga yang begitu tinggi. Ini diduga terjadi akibat sosial media yang turut mengumumkannya. Acara ini sendiri sedianya sebagai acara udik-udikan atau adat ungkapan rasa syukur atas kelahiran dan dundunan anak pertamanya yang sudah mulai belajar berjalan. Kebakaran hebat disertai ledakan terjadi di gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM jenis solar di lingkungan Kogem Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian tersebut belasan drum bekas berisi solar serta 1 unit truk ikut ludes terbakar. Panas sekali, Cok. Pria yang awalnya berusaha mengabadikan gambar dengan ponsel ini langsung pontang-panting saat ledakan tiba-tiba terjadi dari lokasi kebakaran. Dengan paniknya, ia berusaha menjauh untuk menghindari api yang tiba-tiba membumbung ke udara. Peristiwa tersebut terjadi di lingkungan Kogem, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Dugaan sementara, lokasi kebakaran tersebut merupakan tempat penimbunan BBM ilegal jenis solar. Ledakan kembali terjadi saat petugas pemadam berusaha menjinakkan api. Api baru berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Warga mengaku tidak mengetahui secara pasti bangunan apa yang terbakar karena aktivitasnya tertutup oleh rerimbunan pohon dan jauh dari jalan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, angin kencang merobohkan atap sebuah tenda tamu undangan VIP saat acara sedekah bumi di Desa Wisata Cibuntu, Pesawahan, Kuningan, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian tersebut, namun kejadian tersebut sempat menghebohkan tamu yang hadir. Ambruknya tenda VIP acara sedekah bumi di Desa Wisata Cibuntu, Pesawahan akibat terkena tiupan angin kencang membuat panitia panik. Ironisnya, saat kejadian, sejumlah tamu undangan yang hadir sedang menyantap makanan. Untungnya, insiden tersebut tidak berlangsung lama dan langsung bisa diatasi. Acara sedekah bumi pun tetap berlangsung tanpa adanya korban luka.
Kegiatan sedekah bumi di Desa Wisata Cibuntu digelar masyarakat setempat dengan melakukan pesta dan arak-arakan keliling kampung membawa berbagai macam hasil bumi yang dihias. Selain itu, warga mengarak replika homestay ciri khas Desa Wisata Cibuntu. Saat keliling kampung inilah warga menari-nari layaknya merayakan hasil panen yang melimpah. Puncaknya, warga menyantap hidangan makanan yang diolah dari aneka hasil bumi yang diarak. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, berita duka datang dari dunia hiburan tanah air. Artis lawas Puput Novel meninggal dunia pada Minggu sore kemarin di usianya yang ke-50 tahun. Melansir iNews.id, Puput Novel tutup usia pada hari Minggu pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Berita duka kematian ini disampaikan Ruli Siahaan Manajemen. Ruli menulis telah meninggal dunia artis cantik dan baik hati Mbak Puput Novel dalam usia ke-50 tahun. Ruli meminta apabila Puput mempunyai kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Instagram Puput Novel juga dibanjiri ucapan bela sungkawa. Salah satu artis senior, Vonny Cornelia, turut menyampaikan bela sungkawanya lewat akun X. Belum ada keterangan resmi penyebab artis cantik ini menghembuskan nafas terakhirnya. Namun Vonny menyebut Puput menderita penyakit kanker. Puput Novel merupakan artis kelahiran Jakarta 31 Agustus 1974 silam dan mulai meramaikan dunia hiburan sejak usia 3 tahun. Selain menyanyi, almarhumah juga dikenal sebagai pemain sinetron dan iklan. Selamat jalan Puput Novel. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni ditunjuk Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus menjadi Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024. Sahroni juga tidak mempermasalahkan gagasan RK soal anggaran 100 hingga 200 juta untuk biaya operasional tiap RW jika terpilih di Pilkada Jakarta 2024 mengingat besarnya APBD Jakarta. Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus menunjuk Ahmad Sahroni sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Ditemui usai sidang terbuka disertasi Doktor Ilmu Hukum di kampus Universitas Borobudur, Kalimalang, Jakarta Timur, Sahroni membenarkan kabar tersebut. Sahroni juga tidak mempermasalahkan gagasan RK mengenai anggaran 100 hingga 200 juta rupiah untuk biaya operasional tiap rukun warga atau RW jika terpilih di Pilkada Jakarta 2024 mengingat APBD Jakarta terbilang sangat besar. Tadi malam ada telepon menyampaikan itu tentang untuk jadi ketua tim sukses Ridwan Kamil. Nah, itu dulu. Yang lain-lain belum. Abang kira-kira akan apa yang akan dilakukan? Banyak lah, banyak kan Pak RK sudah menjanjikan hal terkait sampai kecamatan 200 juta ya. Iya, tuh ya, gimana tuh Bang? Ya nggak apa-apa, duitnya banyak kok Jakarta. Bendahara Umum Partai Nasdem ini mengaku siap memenangkan pasangan RK Suswono dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mendatangi area Car Free Day di kawasan Bundaran HI Jakarta, melayani foto hingga bernyanyi bersama. Pramono dan Rano berencana menemui mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan, Ahok, termasuk juga pejabat gubernur Jakarta Heru Budi serta tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam pembangunan Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung lebih dulu hadir dengan berjalan kaki dari Sarinah. Sedangkan calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menyusul dengan menumpang MRT dari stasiun Lebak Bulus. Sepanjang jalan, keduanya menyapa warga dan melayani permintaan foto bersama. Pram dan Rano juga sempat bernyanyi bersama dan berbalas pantun dengan masyarakat yang hadir di Car Free Day. Pram menyebut acara Car Free Day memudahkannya mengambil banyak masukan dan keluhan langsung dari masyarakat. Sehingga dengan demikian teman-teman sekalian, belanja masalah itu bisa di mana-mana,
mendengarkan aspirasi masyarakat juga bisa di mana-mana. Alhamdulillah ada pertanyaan mendasar tadi. Dulu yang Ahok bagus, balai kota dihidupkan, pasti dihidupkan lagi. Tapi kita sempurnakan. Pak Anies dengan rumah hunian padat dan juga untuk resapan biopori yang bagus kita lanjutkan. Sebelumnya Pramono Rano menemui mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo dan Sutioso. Pramono mengaku secara pribadi dirinya sudah menghubungi mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, sehingga pertemuan dengan keduanya dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat. Tidak hanya Anies dan Ahok, Pramono Rano juga melakukan pertemuan dengan pejabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam pembangunan Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Kemenparekraf terus mendorong kemajuan pariwisata berkualitas di tanah air melalui berbagai promosi hingga pengembangan produk wisata baru. Salah satunya destinasi pariwisata yang berada di Provinsi Gorontalo. Memiliki sejuta keindahan alam serta kekayaan sejarah dan budaya, Gorontalo menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dan para wisatawan yang datang untuk berlibur. Gorontalo juga menawarkan beberapa pengalaman unik seperti berenang bersama hiu paus di pantai desa Botu Barani, serta kemegahan situs sejarah Benteng Otanaha, wisata alam Lombongo, dan Museum Pendaratan Soekarno. Potensi ini terus didorong Kemenparekraf yang berkolaborasi bersama Pemprov Gorontalo untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo. Dukungan sektor sangat penting, maka cross-cutting ini adalah hal yang sangat penting sekali kami butuhkan untuk bisa membangun pariwisata. Yang terakhir adalah mindset. Mindset ini tidak hanya untuk masyarakat, tapi seluruh kita, termasuk pemerintahan. Gorontalo bisa bertumbuh, sektor pariwisatanya, kalau semua terlibat. Kemudian juga bagaimana dia bisa memanfaatkan dinamika yang terjadi di pariwisata. Kolaborasi stakeholders dengan para investor akan mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, sekitar 1 bulan lagi pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir. Jelang pergantian pemerintahan, Presiden terpilih Prabowo Subianto masih terus merancang formulasi susunan kabinet. Prabowo tengah menelisik rekam jejak dan kapasitas para calon menterinya. 20 Oktober 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Jelang pelantikan sebagai Presiden, Prabowo Subianto masih terus merancang formulasi susunan kabinetnya. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Rahayu menegaskan, hingga kini struktur kabinet untuk masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto masih dirancang. Penegasan Rahayu tersebut sekaligus membantah beredarnya susunan nama-nama anggota kabinet di media sosial. Rahayu Saraswati menambahkan Prabowo sedang mendalami orang-orang yang akan menjadi pembantunya selama 5 tahun ke depan yang mampu menggabungkan antara eksekusi program dan menangkap visi misi Astacita. Struktur kabinet yang masih dirancang. Jadi apapun yang selama ini sudah keluar, daftar itu sudah dipastikan hoax, ya, bukan daftar yang akhir, dan itu masih terus dibicarakan dan didiskusikan. Siang hari ini pun juga salah satunya adalah untuk membahas hal tersebut. Ia juga menyebut Prabowo tidak menutup pintu bagi partai lain untuk bergabung di pemerintahannya kelak. Hal tersebut sesuai visi misi Prabowo untuk bisa maju bersama menuju Indonesia Emas 2045. Tidak pernah pintu ditutup, ya. Semua pintu beliau selalu mengedepankan. Apapun kepentingan dari 1, 2, 3 pihak, bagi beliau siapapun yang ingin bergabung, dan itu kenapa pintu selalu dibuka, mau itu warnanya dari manapun, mau itu kemarin berseberangan ataupun tidak, semua harus bersama-sama karena itu adalah kunci. Beliau selalu menekankan kunci untuk Indonesia bisa Indonesia Emas 2045 hanya kalau kita, terutama pemimpin-pemimpinnya, bersatu. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Irian Cawahyudi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan tim meninjau keberlanjutan pembangunan IKN pada hari Jumat lalu. Selain untuk mengetahui kondisi terkini IKN, kunjungan tersebut sekaligus mempersiapkan era pemerintahan selanjutnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan KKK, Hasan Nasbi melakukan kunjungan kerja perdana ke Ibu Kota Nusantara setelah pada bulan lalu dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Kunjungan bertujuan mendapatkan informasi mengenai progres pembangunan IKN terkini. Lokasi yang dikunjungi antara lain Istana Garuda, Istana Negara, Kantor Media, Rumah Susun ASN, serta mencoba autonomous rail transit. Hasan Nasbi menyampaikan impresinya pada pembangunan tahap pertama IKN yang per 29 Agustus 2024 telah mencapai 92,1%. Dengan progres pembangunan tahap pertama yang hampir rampung, kedepannya akan mendorong banyak sektor swasta masuk IKN, sehingga makin mempercepat pembangunan IKN. Staf khusus bidang komunikasi publik otorita IKN, Troy Pantau, merasa terhormat menerima kunjungan tim KKK untuk mengetahui langsung pembangunan IKN yang sangat masif. Sementara itu, pemirsa, dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah Jakarta dan sekitarnya terasa lebih panas. Suhu udara bahkan mencapai 35 derajat Celcius. BMKG menyebut hal ini disebabkan potensi pertumbuhan awan di wilayah selatan Indonesia yang tidak terlalu signifikan dan menyebabkan intensitas matahari yang masuk langsung ke permukaan bumi hingga menyebabkan cuaca lebih panas. Cuaca yang terasa lebih panas dirasakan warga wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Suhu udara bahkan bisa mencapai 35 derajat Celcius pada siang hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menjelaskan fenomena cuaca panas ini disebabkan potensi pertumbuhan awan di wilayah selatan Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang tidak terlalu signifikan. Hal inilah yang menyebabkan intensitas matahari yang masuk bisa langsung di permukaan bumi, hingga menyebabkan cuaca terasa lebih panas. Faktor lainnya disebabkan oleh perubahan alami dalam sirkulasi udara atmosfer, ditambah wilayah Jabodetabek yang telah masuk musim kemarau. Untuk besok hingga beberapa hari ke depan itu sudah ada potensi hujan di wilayah Jawa, namun memang ini sifatnya temporal, 3 atau 4 hari saja. Setelah itu mungkin akan panas kembali. Menyikapi cuaca panas yang terjadi, BMKG menghimbau masyarakat untuk terus menjaga stamina tubuh agar terhindar dari ancaman dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh dengan membawa minum air putih dan mewaspadai potensi terjadinya kekeringan hingga bahaya kebakaran. Dari Jakarta, Anggita Maura, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Skuad Garuda dalam kondisi kepercayaan diri dan optimis usai meraih poin penting setelah bermain imbang dengan kalah melawat ke markas Arab Saudi. Dan berikut laporan Muhammad Zulhilmi serta juru kamera Laksana. Timnas Indonesia melakukan latihan perdana di Stadion Madia GBK Jakarta. Latihan ini merupakan latihan perdana usai Timnas Garuda melakoni laga melawan Arab Saudi pada pekan lalu. Tentunya laga melawan Australia ini sangat penting bagi Timnas Indonesia untuk nantinya mengamankan tiket menuju ke Piala Dunia 2026. Dan untuk saat ini, skuad Garuda diselimuti rasa optimisme usai meraih angka di Arab Saudi dengan bermain imbang 1-1. Kiper Martin Paes optimis dengan nantinya laga melawan Australia, Timnas Garuda akan meraih poin penuh di hadapan puluhan ribu supporter sendiri. Dan tentunya nantinya Sintayong dapat menurunkan pemain-pemain terbaiknya, apalagi nanti pemain bertahan seperti Justin Hubner bisa kembali bermain usai mendapatkan akumulasi kartu kuning. Dan tentunya doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia sangat diperlukan oleh Timnas Indonesia untuk nantinya meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Laksana, iNews melaporkan. Agar tidak terlalu tegang menghadapi laga melawan Australia, manajemen Timnas Indonesia menggelar acara makan malam bersama.
Pada acara tersebut, penjaga gawang Martin Paes secara spontan tampil bernyanyi di hadapan rekan-rekannya. Inilah momen saat Martin Paes memamerkan suara emasnya di hadapan rekan-rekannya. Video ini jadi perbincangan di media sosial setelah diunggah salah satu staf pelatih timnas. Tidak hanya jago menghalau bola di depan gawang, ternyata pemain berusia 26 tahun itu ternyata jago juga bernyanyi. Pemain FC Dallas Amerika Serikat itu terlihat naik di kursi seolah penyanyi profesional bernyanyi di atas panggung. Pemain naturalisasi ini mendendangkan lagu lawas Stand By Me yang dipopulerkan penyanyi Ben E. King. Aksi Martin Paes mendapat sambutan meriah dari rekan-rekannya sambil tertawa dan bertepuk tangan. Sebagian pemain lainnya mengiringi nyanyi Martin Paes dengan mengetuk-ngetuk meja. Bahkan pelatih Shin Tae-yong juga ikut menyoraki Martin Paes. Di antara para pemain nasional, terlihat pula Eliano Reinders yang berada di Jakarta dalam rangka mengurus proses naturalisasi menjadi WNI. Acara makan malam bersama ini sengaja dilakukan manajemen timnas untuk membuat rileks para pemain dan tidak terlalu tegang jelang laga melawan Australia pada Selasa malam. Pemirsa, dari ajang sepak bola putra PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024, kesebelasan Jawa Tengah harus mengakhiri perjalanannya di grup B dengan menelan kekalahan tipis 1-2 dari tim Sulawesi Tengah. Pertandingan cabang sepak bola yang mempertemukan Sulawesi Tengah dengan Jawa Tengah berlangsung di Stadion Dirmutala, Banda Aceh pada Minggu sore. Pertandingan berakhir 2-1 untuk keunggulan Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah unggul terlebih dahulu pada menit ke-23. Muhammad Adrian memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-84. 1 menit sebelum pertandingan usai, Jawa Tengah memperkecil ketinggalan menjadi 2-1 melalui sepakan Erwin Fardiansyah. Dengan hasil ini, kesebelasan Sulawesi Tengah membuka peluang tampil di babak 8 besar. Sementara tim Jawa Tengah harus mengakhiri pertandingan di grup B tanpa pernah meraih kemenangan. Dari 4 laga yang telah dituntaskan, kesebelasan Jawa Tengah memperoleh hasil 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Pemirsa, sebuah kisah inspiratif datang dari seleb TikTok bernama Joseph Vijaya. Di media sosial, Joseph jadi buah bibir karena berhasil lulus S2 saat masih berusia 21 tahun dengan IPK hampir 4,0. Bagaimana ya belajarnya sampai bisa dapat IPK sempurna? Ini dia liputan selengkapnya untuk Anda. Umurnya baru 21 tahun, tapi sudah lulus S2. Apalagi lulusnya dengan nilai hampir sempurna. S2-nya pun ditempuh dalam waktu kurang dari 1 tahun di bidang Computer Information System dari Boston University. Dialah Joseph Vijaya, anak Indonesia berprestasi. Karena prestasinya inilah, Joseph banyak mendapat komentar positif di media sosial. Lalu, apa ya rahasia kesuksesannya dalam studi? Nomor 1, tentu saja belajar dengan tekun. Kemudian Joseph juga membagikan tips bisa mengenyam pendidikan tinggi dengan beasiswa. Menurutnya, untuk mendapat beasiswa perlu ikut organisasi atau membangun koneksi. Metode belajar aku sih pertama yang penting belajar dulu aja di kelas, dengerin guru. Nah setelah pulang biasa aku cuma review notes aja, gak gitu banyak belajar. Yang penting sih dengerin guru di kelas sih, karena apa yang kamu akan diuji itu sebenarnya semuanya ada materinya di kelas gak sih. Dan di rumah tentu aku coba membalance work-life balance aku ya. Selain berprestasi, pria berusia 21 tahun ini juga terbiasa dengan etos belajar yang disiplin dengan konsep work-life balance. Saat ini Joseph fokus dalam berbagi kegiatan positif, mulai dari membuat konten inspiratif di media sosial hingga meningkatkan keterampilan untuk bekerja. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Irian Syawahyudi, iNews melaporkan.
Pemirsa, saat cuaca panas seperti sekarang ini, cocoknya minum sajian es yang segar. Salah satu pilihannya es dawet ayu khas Banjarnegara, Jawa Tengah dengan tambahan buah durian dan nangka. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah sajian es dawet ayu asli khas Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Es dawet ayu milik Karjo, warga Kelurahan Parakan Canggih ini sudah ada sejak tahun 1980 dan merupakan usaha turun-temurun dari keluarganya. Bahan utama untuk membuat es dawet ayu ini adalah daun pandan segar, tepung beras, gula kelapa murni dan buah durian serta nangka. Cara membuatnya, rebus air pandan lalu tambahkan tepung beras. Selanjutnya, cendol dicetak menggunakan saringan dan dicampur dengan santan kental. Es dawet ayu siap disajikan dengan gula kelapa, buah durian, dan nangka. Ini rasanya enak, manis. Ini apa? Cendolnya juga Alami ya. Benar-benar. Ya kalau saya kan asli, nggak pakai campuran apa, pakainya tepung beras asli sama tepung kelang itu. Satu porsi es dawet ayu dijual dengan harga 8 hingga 10 ribu rupiah tergantung topping buah yang diminta. Nah, Anda tertarik mencicipi kesegaran es dawet ayu khas Banjarnegara? Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Limbah akar bambu di pedesaan biasanya hanya dibuang atau dijadikan kayu bakar. Namun di tangan yang tepat, akar bambu yang melimpah bisa disulap menjadi hiasan dinding, topeng manusia yang artistik, serta menghasilkan pundi-pundi rupiah. Tak ada yang serupa dari puluhan ukiran wajah yang menempel di tembok rumah sekaligus bengkel kerajinan milik Ferry. Meski kebanyakan merupakan wajah pria, namun memiliki raut yang berbeda-beda. Dan saat diperhatikan lebih seksama, tak ada bahan tempelan atau sambungan di setiap karakter dari hasil karya warga desa Mojogebang, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto ini. Ide brilian membuat kerajinan wajah yang artistik ini muncul tak kala Ferry melihat banyaknya akar bambu yang hanya dijadikan kayu bakar atau dibuang begitu saja. Setelah mengumpulkan akar bambu dengan cara dibeli seharga Rp5.000 per batang, Ferry mulai membersihkan dari kotoran dan mengukir karakter sesuai bentuk bambu. Beberapa sudut yang kurang menarik dipangkas dan dirapikan hingga terbentuk karakter wajah yang unik. Awalnya ya membuat sayang, terus beralih ke motif akar bambu, kan lebih bawahnya lebih ringan. Terus kok lihat-lihat kok lebih unik, keunikannya ini bisa dipasarkan gitu. Meski terbilang wajah baru, sejumlah pesanan berdatangan dari warga sekitar Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo. Dan dengan dibantu oleh dua tetangga, dalam sebulan Ferry bisa menjual rata-rata 10 hingga 50 hiasan dengan omset jutaan rupiah per bulan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Salisingan yang terletak di Kepulauan Balabalapang memiliki keindahan alam hingga banyak spesies penyu dan terumbu karang. Kondisi ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan domestik hingga mancanegara. Pulau Salisingan adalah salah satu pulau di Kepulauan Balabalakang yang menyimpan keindahan alam dan menjadi primadona wisata di Pulau Sulawesi. Untuk sampai di Pulau Salisingan, wisatawan menempuh perjalanan laut dari dermaga Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat selama kurang lebih 12 jam. Tapi perjalanan panjang pun akan terbayar saat sampai di pulau ini dengan kehadiran beberapa spesies penyu di dalam air laut. Para wisatawan dan pengunjung dapat melihat bahkan bisa berinteraksi langsung dengan penyu. Tak hanya penyu, di pulau ini juga terdapat spesies terumbu karang yang memanjakan mata saat berada di bawah air dengan spesies biota laut lainnya. Setelah dagingnya, apa sisiknya? Nah, jual ke Bali. Jual ke Bali. Ini dijual di Bali? Iya, tapi sekarang tidak ada berani. Setelah masuk sudah Mamuju, masuk Sulbar, tidak ada.
Di sini ada 2 spesies penyu yang terancam punah lantaran para pemburu penyu dari Pulau Bali dan Madura datang mengeksploitasi untuk mengambil cangkangnya. Meski menyisakan 3 spesies penyu seperti penyu belimbing, penyu hijau, dan penyu sisik, namun pulau ini telah menjadi area kawasan konservasi perlindungan dan pelestarian terumbu karang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews. Pemirsa, mengusung 2 konsep outdoor dan indoor, hotel di bawah naungan MNC Land Next Hotel Yogyakarta menggelar wedding showcase. Selain memiliki fasilitas lengkap, terdapat pula promo menarik yang ditawarkan Next Hotel Yogyakarta. Hotel bintang 4 di bawah naungan MNC Land Next Hotel Yogyakarta menggelar wedding showcase dengan mengundang sejumlah wedding organizer ternama di Yogyakarta dan sekitarnya. Dalam wedding showcase ini, terdapat 2 lokasi pilihan yang disediakan, yakni outdoor di area poolside dan indoor di area ballroom, serta ruang meeting yang mampu menampung 300 hingga 500 orang. Para pengunjung bisa merasakan konsep modern, lengkap dengan dekorasi dan ragam menu internasional buffet, main course, hingga dessert. Wedding showcase berkonsep internasional. Jadi dengan ada konsep baru di Next Hotel ini, mudah-mudahan bisnis kita menjadi lebih bagus ke depannya. Untuk warga Jogja sekitarnya, dengan juga warga di luar Jogja, seluruh Indonesia, silakan kalian menentukan venue di Next Hotel, karena kami siap melayani 100% dengan servis yang sangat memuaskan. Next Hotel Yogyakarta memberikan banyak pilihan promo paket spesial pernikahan, mulai dari paket sah-in dan intimate wedding sampai dengan berbagai resepsi pernikahan. Tentunya dengan lokasi yang strategis serta fasilitas yang lengkap ini bisa menjadi pilihan tempat pernikahan bagi Anda bersama pasangan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebagai bentuk apresiasi bagi pelanggannya, sebuah pusat perbelanjaan rumah tangga memberikan potongan harga berbagai produk. Tidak hanya diskon, puluhan hadiah motor listrik juga disiapkan dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi ke-20 pusat perbelanjaan ini. Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-20, Pusat Perbelanjaan Kebutuhan Rumah Tangga Hypermart menggelar rangkaian acara bertajuk Promo Cashback Terkaget Anniversary Hypermart. Salah satu rangkaian yang menarik adalah cashback 200.000. Pelanggan bisa mendapatkannya dengan cara mengikuti shopping rally, yaitu belanja selama 20 menit di jam 20 waktu Indonesia Barat dengan nilai belanjaan minimal Rp1 juta. Ada pula program 20 hari kaget diskon atau diskon besar-besaran selama 20 hari. Hypermart juga menyiapkan 85 motor listrik bagi pelanggan dengan pembelian tertinggi di setiap gerai Hypermart. Ini merupakan bukti apresiasi kami kepada konsumen loyal Hypermart yang selama ini telah setia menemani perjalanan 20 tahun Hypermart. Hypermart akan senantiasa setia melayani kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia ke depannya. Program promo cashback Terkaget Anniversary Hypermart akan digelar serentak di 116 gerai Hypermart dan Hyperfresh di Indonesia. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Bosan menginap di hotel saat berlibur, wisata berkemah bisa menjadi alternatif untuk Anda. Di Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, terdapat wisata berkemah di lembah perbukitan hutan jati dan bambu, serta menikmati udara segar dan air Sungai Kromong yang berasal dari Pegunungan Welirang. Untuk menuruni lokasi wisata Lembah Rajendra Kedung Kemado, pengunjung harus berjalan menuruni bukit, melewati areal persawahan di Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Dari jauh akan terlihat aliran Sungai Kromong serta tenda berjajar. Tiba di lokasi, Anda akan disambut dengan deras dan jernihnya aliran Sungai Kromong yang berasal dari Pegunungan Welirang. Udara segar dari lebatnya hutan bambu dan kayu jati juga akan menyambut Anda. Untuk masuk lokasi, pengunjung tidak ditarik biaya, namun jika menginap terdapat 11 tenda yang disewakan dengan harga sangat terjangkau. Udaranya segar, terus pemandangannya hijau-hijauan ini, terus sama
jauh dari kota aja masih enak. Kita bising gitu loh. Kalau di sini sih saya lebih tertarik sama ini suasananya mas. Suasananya gimana? Suasananya di sini itu kayak masih seger itu dekat dam ini mas. Untuk menginap di wisata berkemah ini, pengunjung wajib reservasi terlebih dahulu karena di hari libur selalu penuh. Untuk yang ngecamp itu disediakan tenda yang ada di deck. Berapa tenda Pak? Yang tersedia 11 tenda. Masing-masing setiap tenda 4 orang. Sewanya semalam untuk 4 orang 250. Rata-rata pengunjung adalah keluarga yang ingin berwisata dengan cara berbeda. Selain dari Mojokerto sendiri, paling banyak berasal dari Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan.